terima kasih sudah mau mampir bersama saya, Christine Sherpa. Dan kalau kita akan bahas mengenai public speaking dalam pembelajaran daring, di awal ada baiknya kita ulas sedikit mengenai public speaking itu apa sih? Ada public speaking, pembelajaran daring. Oke, sekarang daring itu asalnya dari mana ya? Kemudian tinggal satu lagi nih tentang pembelajaran. Jadi kalau kita bahas mengenai pembelajaran, tentunya ada para tim pendidik dan juga peserta didik. Ini menjadi satu kesatuan karena memang dibutuhkan interaksi antara tim pendidik dan juga peserta didik. Ada komunikasi, namun untuk saat ini komunikasinya lewat daring. Jadi kita bahas persiapannya dulu deh sebelum kita melakukan interaksi. Seperti apa ya kira-kira? Kita lihat yuk kelengkapannya apa aja sih? Selain kita sudah mempersiapkan properti apa saja yang akan mengoptimalkan pembelajaran daring, kita juga perlu mengumpulkan informasi dari peserta didik. Di kesempatan kali ini saya akan mengangkat informasi yang saya dapat dari mahasiswa dan juga mahasiswi Institut Teknologi Bandung untuk kelengkapan materi pada saat mengisi webinar bagi para tim dosen Institut Teknologi Bandung. Mereka sampaikan keuntungan belajar daring memang lebih efektif dan efisien. Kendala utama terletak pada jaringan, terutama pada lokasi tertentu. Harapannya adalah mereka dapat memahami informasi yang disampaikan oleh para dosen dengan modul pembelajaran yang lebih detail dan cara penyampaian yang lebih menarik. Intinya semua siswa tetap memiliki semangat untuk belajar. Kita review dulu sedikit mengenai 3 tipe siswa dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah tipe auditory. Kemudian visual. Lalu kinestetik. Dari 3 tipe tersebut, sebenarnya diharapkan pada proses pembelajaran daring kali ini bisa menangkap lebih baik tentunya. Karena modul yang diberikan bisa berupa audio, visual, kemudian artikel, dan juga bisa berdiskusi meskipun melalui media online. Kita masuk ke tahapan materi atau modul, yang kalau dalam kapasitas offline pun sebenarnya selalu dilakukan oleh para tim pengajar sebelum melakukan pembelajaran. Dan di kesempatan daring kali ini, dari modul yang berupa video, memang ada proses tahapan pembuatan sebelumnya. Namun setelah hasilnya jadi, itu justru lebih diuntungkan karena bisa dapat terpakai dalam jangka waktu yang panjang. Dan kemudian modul berupa video pun dapat disimpan dalam aplikasi, kita sebut YouTube, sehingga nilai manfaatnya akan lebih. Selain itu, apabila kita punya modul berupa tulisan, kita bisa tuangkan dalam sebuah blog atau juga website pribadi. Dan manfaatnya saya rasa akan sama, karena bisa dinikmati oleh berbagai pihak. Lalu kita masuk ke dalam tahapan public speaking. Dalam kapasitas daring, personal practice itu tetap perlu dipertahankan. Namun memang diharapkan ada skill lebih selain kreativitas.
itu nanti kita bisa bahas lebih lengkap pada konten berikutnya. Bagaimana kita bisa berbicara di depan kamera dengan baik? Sebenarnya simpel. Kita bisa membayangkan bagaimana pada saat kita lagi difoto. Kita bisa bebas berekspresi dengan gaya sendiri dan tanpa beban. Hal itu dapat dijadikan langkah awal untuk terbiasa berbicara di depan kamera. Kemudian lakukan praktek. Jangan lupa gunakan cermin untuk berlatih. Apabila kita berbicara tentang kamera, ada satu informasi mengenai golden ratio. Kita masuk pada tahapan kita mempelajari dulu apa tools yang ada di dalam aplikasi tersebut. Jadi sehingga kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang menarik. Kemudian kita menguasai properti yang kita gunakan, baik melalui laptop atau juga kamera. Atur jarak agar daya tangkap kamera sempurna supaya tidak apa. Kemudian audio, apakah pakai alat bantu atau langsung dari properti yang kita gunakan. Pembelajaran daring ini dilakukan di rumah, tentunya suasana sangat-sangat berbeda. Jadi sehingga suasana home ini mudah-mudahan menjadi satu atmosfer yang baik dalam proses pembelajaran. Kita bisa pakai sapaan-sapaan santai di saat awal pertemuan dengan para peserta didik. Seperti biasa, tanyakan apa kabar. Kreativitas tim pengajar untuk memberikan gimmick. Contohnya, kalian tahu nggak sih, ibu tuh nggak pernah muluk-muluk orangnya. Cuma pengen senyum termanis aja dari kalian. Sebenarnya itu semua bisa dilatih dan tentunya dipersiapkan waktu untuk berlatih sebelum melakukan pembelajaran daring. Dan menyenangkannya itu bisa dilakukan di mana saja juga kapan saja. Itu semua diharapkan dapat mempermudah proses belajar mengajar. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat. Salam sukses bagi tim pengajar Indonesia. Kita bisa bertemu lagi pada konten selanjutnya dengan topik yang berbeda.